Rumah mewah hasil keringatku yang kubelikan khusus untuk ibu mertua justru menjadi neraka saat orang tua kandungku diusir tanpa belas kasih dari sana. Di usiaku yang baru 25 tahun, kesabaranku runtuh saat ibuku tersungkur sambil membocorkan satu pengakuan rahasia besar, sebuah rahasia kelam masa lalu keluarga suamiku yang membuat emosiku meledak dan siap menghancurkan kesombongan mereka. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Tanganku gemetar hebat saat memegang kunci rumah berlantai 2 yang baru saja kuselesaikan pembayarannya bulan lalu. Bangunan modern berdesain minimalis ini berdiri megah di kawasan perumahan elit daerah Jawa Barat, hasil dari perasan keringat dan malam-malam tanpa tidur yang kulalui selama 5 tahun terakhir membangun bisnis cateringku. Aku tersenyum tipis, menatap pilar-pilar kokoh yang kudesain khusus demi memberikan tempat tinggal paling nyaman bagi keluarga suamiku. Sebagai seorang istri yang dibesarkan dalam adat ketimuran yang kental, aku selalu meyakini bahwa membahagiakan ibu mertua adalah bagian dari baktiku kepada suami. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa rumah yang kubeli dengan tetes air mataku sendiri ini justru menjadi pintu masuk bagi kemalangan terhebat dalam hidupku. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi saat aku melangkah masuk ke dalam rumah. Langkah kakiku terhenti seketika di ambang pintu saat melihat pemandangan di ruang tamu yang membuat dadaku sesak seketika. 2 buah koper tua yang sangat kukenal tergeletak sembarangan di atas lantai granit yang mengilap, bersandingan dengan beberapa kantong plastik lusuh yang terikat asal-asalan. Di samping koper-koper itu, ibuku sedang duduk bersimpuh di lantai dengan pakaian daster sederhananya yang tertutup jaket tipis, sementara ayahku berdiri terpaku dengan wajah pucat menahan malu. Wajah kedua orang tua kandungku menyiratkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah mereka adalah pencuri yang baru saja tertangkap basah di dalam rumah ini. "Rania, baguslah kamu datang. Tolong beritahu orang tuamu ini untuk segera angkat kaki dari rumah saya." Suara melengking Ibu Halimah, ibu mertuaku, menggema di seluruh sudut ruangan. Beliau berdiri tegak di tengah ruangan dengan balutan gamis brokat mewahnya, kedua tangannya bersedekap di dada dengan dagu terangkat tinggi. Tatapan matanya yang dilapisi riasan tebal memancar rasa jijik yang sangat jelas saat menatap ke arah ibuku yang masih terduduk di lantai. Tidak ada sedikit pun rasa hormat atau kehangatan yang tersisa di wajah wanita yang selama ini selalu kubantu kebutuhan finansialnya tersebut. Hanya ada kesombongan murni yang melecehkan harga diri keluargaku. Aku berdiri membeku, berusaha mencerna situasi gila yang sedang terjadi di depan mataku. Suamiku, Dika, berdiri beberapa langkah di belakang ibunya sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tidak berani menatap mataku, jemarinya sibuk meremas ujung kemeja kerjanya sendiri, seolah-olah lantai rumah jauh lebih menarik daripada memperjuangkan harga diri mertuanya. "Ada apa ini, Mas? Kenapa ibu dan bapak ada di lantai dan koper-kopernya dikeluarkan?" Tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah yang mulai membakar dada. Dika hanya diam terpaku, bibirnya terkunci rapat tanpa sepatah kata pun keberanian untuk menjelaskan situasi ini kepadaku. "Tidak usah tanya Dika. Saya yang menyuruh mereka keluar." Potong Ibu Halimah cepat dengan nada suara yang semakin meninggi dan penuh penekanan. "Rumah ini milik anakku, rumah mewah ini tempat tinggal saya. Saya tidak mau rumah sebagus ini mendadak kelihatan seperti rumah susun kumuh, hanya karena ada orang tua kampungmu yang menumpang di sini. Mereka itu tidak pantas duduk di sofa mahal saya, bikin kotor saja." Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku tanpa ampun, meruntuhkan seluruh rasa hormat yang pernah kupelihara untuknya selama bertahun-tahun. "Tumpangan?
Suaraku meninggi, tidak sanggup lagi menahan amarah yang bergejolak di dalam dada. Aku melangkah mendekati Ibu Halimah tanpa rasa takut, menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh keangkuhan. Ibu lupa siapa yang membayar lunas rumah ini? Siapa yang mentransfer uang muka dan mencicil setiap bulannya hingga lunas? Ini rumah saya, Bu. Saya yang membelikannya menggunakan uang dari usaha saya sendiri, bukan uang Mas Dika. Teriakan halusku membuat suasana ruang tamu mendadak hening seketika, namun Ibu Halimah justru melayangkan senyum sinis yang sangat meremehkan seolah ucapanku hanyalah angin lalu. Uangmu adalah uang suamimu. Lagi pula, Dika itu anak saya, jadi apa yang dimiliki Dika adalah milik saya juga. Sahut Ibu Halimah tanpa rasa bersalah sedikit pun, dengan logika bengkoknya yang selalu membela diri. Beliau lalu melangkah mendekati ibuku yang masih bersimpuh, lalu dengan kasar menendang salah satu kantong plastik milik ibuku hingga isinya, beberapa potong baju tua dan mukena, berserakan di lantai. Cepat membereskan barang-barang murahmu ini dan keluar. Sebelum saya suruh satpam kompleks untuk menyeret kalian berdua keluar dari sini. Perlakuan kasar itu membuat tangis ibuku akhirnya pecah secara perlahan. Mendedah melihat ibuku diperlakukan seperti binatang di depan mataku sendiri, kesabaranku runtuh sepenuhnya. Aku berlari menghampiri ibuku, berlutut dan memeluk tubuh rentannya yang gemetar hebat karena menahan malu dan kesedihan yang mendalam. Air mataku menetes membasahi bahu ibuku saat kurasakan betapa kecil dan ringkihnya tubuh wanita yang telah melahirkanku ini. Sudah, Rania, jangan bertengkar gara-gara ibu dan bapak, bisik ibuku pelan dengan suara yang parau dan syarat akan penderitaan. Kami bisa pulang ke kampung naik bus, Nak. Jangan merusak rumah tanggamu hanya karena membela kami. Kata-kata lembut dari ibuku justru makin merajang hatiku menjadi kepingan-kepingan tak berujung. Namun, saat aku berusaha menegakkan tubuh ibuku untuk membantunya berdiri, ibuku justru mencengkeram lengan bajuku dengan sangat kuat. Matanya yang sembab dan penuh air mata menatapku dengan kilatan emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran antara rasa takut yang amat sangat dan dendam yang telah dipendam puluhan tahun. Ibuku mendekatkan wajahnya ke telingaku, napasnya tersengal-sengal saat ia berbisik dengan nada yang sangat bergetar. Rania, kamu tidak boleh kalah dari wanita itu. Rumah ini, dan semua yang Halimah miliki sekarang, sebenarnya adalah milik keluarga kita. Halimah itu wanita perampas yang dulu menghancurkan hidup keluargaku. Pengakuan singkat namun beracun itu terngiang-ngiang di dalam kepalaku seperti dentuman gundukan petir di siang bolong. Aku terpaku, mataku terbelalak menatap wajah ibuku yang bersimbah air mata, mencari kebohongan di sana namun hanya menemukan kebenaran yang teramat kelam. Kepala saya mendadak pening. Dadaku bergemuruh oleh kombinasi antara rasa tidak percaya, marah, dan kebingungan yang luar biasa. Aku perlahan menoleh, menatap wajah Ibu Halimah yang masih berdiri dengan dagu terangkat tanpa menyadari bahwa sebuah rahasia besar masa lalu baru saja terbongkar, dan rahasia itu siap membakar habis seluruh kesombongannya sampai tak tersisa. Kata-kata yang keluar dari bibir ibuku seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh aliran darahku. Aku masih berlutut di atas dinginnya lantai granit, menatap wajah ibu kandungku dengan tatapan tak percaya. Angin dari pintu depan yang terbuka melambaikan ujung pashmina yang kusempangkan di bahu, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Wanita paruh baya yang melahirkanku ini tidak pernah berbohong seumur hidupnya, dan raut ketakutan berbalut dendam di matanya menegaskan bahwa kalimat tadi bukanlah sekadar luapan emosi sesaat. Kepala saya mendadak berdenyut hebat, mencoba mencerna fakta gila yang baru saja dilontarkan di tengah drama pengusiran ini. Apa yang kamu bisik-bisikkan, Sumi? Mau mengadu apa lagi kamu sama anakmu yang sok berkuasa ini?
bentak Ibu Halimah dengan nada melengking yang memecah keheningan. Beliau melangkah 2 tindak mendekat, menghentakkan kaki yang terbungkus sandal rumah berbulu tebal dengan gaya penuh keangkuhan. Jemarinya yang dipenuhi cincin emas berukuran besar menunjuk-nunjuk wajah ibuku tanpa sedikit pun rasa canggung atau segan. Di belakangnya, Dika, suamiku yang seharusnya menjadi pelindung utama di rumah ini, hanya bisa berdiri mematung seperti patung kayu yang kehilangan daya dan keberanian. Aku perlahan bangkit berdiri, melepaskan pegangan tangan ibuku secara perlahan namun pasti. Rasa sedih dan kehancuran hati yang beberapa menit lalu menguasai jiwaku kini menguap sepenuhnya, berganti menjadi kobaran amarah yang dingin dan mematikan. Aku menegakkan punggungku, menatap tepat ke arah manik mata Ibu Halimah dengan sorot mata yang belum pernah beliau lihat dariku sebelumnya. Ibu tidak perlu menunjuk-nunjuk ibu saya seperti itu, ucapku dengan suara rendah, pelan, namun berbobot dan syarat akan ancaman yang sangat jelas. Loh, kamu berani menatap saya seperti itu, Rania? Ibu Halimah tertawa sumbang, sebuah tawa ejekan yang dipaksakan untuk menutupi rasa terkejutnya melihat perubahanku. Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu cuma wanita yang beruntung bisa menikah dengan Dika, anak saya yang sukses dan punya posisi bagus di perusahaannya. Tanpa Dika, kamu bukan siapa-siapa. Jangan sok merasa paling berjasa cuma karena kamu ikut menyumbang sedikit uang untuk rumah ini. Ucapan itu begitu percaya diri, seolah beliau benar-benar buta akan kenyataan siapa yang sebenarnya menopang ekonomi keluarga ini. Sumbang sedikit? Aku terkesinis, menyilangkan kedua tanganku di depan dada sambil mengambil 1 langkah maju. Mas Dika, buka mulutmu. Teriakku menggelegar hingga membuat Dika tersentak kaget dan hampir meloncat di tempatnya. Jelaskan pada ibumu yang terhormat ini. Berapa gajimu per bulan dan berapa cicilan rumah ini kalau bukan aku yang melunasinya secara tunai dari rekening bisnis cateringku? Jelaskan sekarang, Mas. Dika makin menundukkan kepalanya, wajahnya memerah padam antara malu dan takut pada ibunya sendiri. Dika, kenapa kamu diam saja? Lawan istrimu ini. Jangan mau diinjak-injak sama perempuan kampung seperti dia. Pekik Ibu Halimah membakar suasana, mengguncang-guncang lengan kemeja anaknya. Namun Dika tetap membisu, bibirnya gemetar tanpa mampu mengeluarkan 1 patah kata pun untuk membela kebohongan ibunya. Keheningan Dika menjadi jawaban paling nyata yang menghantam kesombongan Ibu Halimah secara telak. Wajah wanita tua itu mulai berubah agak pucat, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan klaim kepemilikan yang selama ini selalu ia banggakan kepada tetangga-tetangganya. Bapak, Ibu, mari berdiri, ujarku tanpa mengindahkan lagi wanita tua berhati busuk itu. Aku membungkuk, memegang jemari ayah kandungku yang kasar karena puluhan tahun bekerja keras, lalu membantunya bangkit bersama ibuku. Kupeluk bahu ibuku yang masih terisak pelan, mengusap punggungnya untuk memberikan kekuatan. Rania tidak akan membiarkan bapak dan ibu melangkah keluar dari rumah ini. Kalau ada yang harus keluar dari pintu depan hari ini, orang itu bukan bapak dan ibu. Ibu Halimah berkacak pinggang, matanya melotot lebar mendengar ucapanku yang dianggapnya sebagai bentuk pembangkangan tingkat tinggi. Kurang ajar kamu ya, Rania. Kamu mau mengusir saya? Ini rumah anak saya. Kamu yang harusnya keluar kalau tidak suka saya tinggal di sini bersama Dika. Beliau lalu menatap Dika dengan tatapan menuntut. Dika? Ceraikan istrimu yang tidak tahu diri ini sekarang juga. Usir dia dan orang tuanya yang cuma jadi benalu di keluarga kita. Mendengar kata cerai terlontar begitu mudah dari mulut mertuaku, Dika mendongak dengan wajah panik. Ibu, jangan bicara sembarangan. Potong Dika akhirnya bersuara,
meski nadanya terdengar sangat lemah dan ketakutan. Rania itu istri Dika, Bu. Namun alih-alih membela hakku sebagai istri, Dika justru memegang tanganku dengan tatapan memohon yang sangat menjijikkan. Rania, tolonglah, mengalah sebentar demi ibu. Kasihan ibu, beliau kan sudah tua. Suruh bapak dan ibu pulang dulu ke kampungnya. Nanti mas yang antar. Aku menarik tanganku dengan kasar dari genggaman Dika, menatap pria yang telah kunikahi selama 3 tahun ini dengan rasa jijik yang tak terhingga. Pria yang kusingkirkan seluruh keraguanku saat menerimanya dulu, ternyata hanyalah seorang anak laki-laki penakut yang tak punya tulang belakang. Aku lalu menoleh ke arah ibuku, membisikkan sesuatu di telinganya dengan nada mantap. Ibu, simpan dulu rahasia itu. Hari ini, aku sendiri yang akan membongkar pelan-pelan siapa sebenarnya wanita yang sok berkuasa ini. Aku lalu merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah dokumen berstempel resmi, dan melemparkannya tepat ke atas meja kaca di depan Ibu Halimah. Dokumen tebal berpenjilid rapi itu mendarat di atas meja kaca dengan bunyi hantaman yang cukup nyaring. Ibu Halimah tersentak, pandangannya otomatis tertuju pada lembaran kertas berkop resmi sertifikat tanah dan bangunan yang kini terpampang jelas di depan matanya. Di atas kertas legalitas hukum tersebut, tertera nama lengkapku, bukan nama Dika, apalagi nama wanita tua yang sedang berdiri angkuh di depanku ini. Apa-apaan ini, Rania? Kamu mau memamerkan kertas mainan apalagi untuk menakut-nakuti saya? Bentak Ibu Halimah dengan nada yang mulai terdengar bergetar, berusaha keras menutupi kepanikan yang mulai merayapi raut wajah berbedak tebalnya. Itu sertifikat hak milik atas rumah ini, Bu, sahutku datar dengan suara bariton yang dingin. Aku melangkah mendekati meja, meletakkan salah satu jariku tepat di atas nama pemilik sah yang tercantum di sana. Rumah ini dibeli atas nama Rania Kirana, dibayar lunas melalui rekening pribadi saya dari hasil keuntungan catering. Tidak ada 1 rupiah pun dana dari Mas Dika, apalagi harta warisan dari keluarga ibu. Jadi, secara legalitas hukum negara ini, saya adalah pemilik tunggal atas seluruh bangunan dan tanah yang sedang ibu pijak saat ini. Wajah Ibu Halimah seketika berubah pasi, warna merah kemerahan di pipinya seolah menyusut dalam hitungan detik. Beliau menoleh cepat ke arah anaknya dengan tatapan menuntut penjelasan yang teramat sangat. Dika, apa yang dikatakan perempuan ini benar? Kamu membiarkan rumah ini atas nama dia? Kamu ini suami, kenapa bodoh sekali mau dibodohi sama istri? Pekik Ibu Halimah histeris, suaranya naik beberapa oktav hingga melengking memekakkan telinga di dalam ruang tamu yang lapang itu. Dika menyapu keringat dingin yang mulai membasahi dahinya, wajahnya pucat pasi bagai mayat tak berdarah. Bu? Rania yang mengeluarkan seluruh uangnya untuk DP dan pelunasan. Aku Dika dengan suara terbata-bata dan hampir tak terdengar. Uang gaji Dika cuma cukup untuk operasional sehari-hari dan biaya makan kita. Dika tidak punya uang sebanyak itu untuk beli rumah di kompleks ini. Pengakuan jujur dari mulut anaknya sendiri menghantam kesombongan Ibu Halimah bagaikan pukulan telak yang membuat badannya sedikit limbung ke belakang. Kesempatan itu tidak kusia-siakan untuk terus menekan keangkuhan wanita yang telah menginjak-injak harga diri orang tua kandungku. Sekarang ibu sudah tahu kenyataannya, bukan? Tanyaku sambil tersenyum dingin. Aku berjalan menghampiri koper-koper milik ibuku yang sempat ditendang, lalu mengangkatnya dengan teratur dan meletakkannya kembali ke tempat yang aman. Yang menumpang di rumah ini bukan orang tua saya, Bu, tapi ibu dan Mas Dika. Jadi, kalau ada yang merasa tidak sudi tinggal bersama orang tua kampung saya, silakan packing barang-barang ibu sekarang juga dan angkat kaki dari rumah milik saya ini. Kamu benar-benar menantu durhaka.
Pekik Ibu Halimah seraya menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Tubuhnya menggigil menahan malu dan amarah yang meluap-luap karena harga dirinya yang setinggi langit baru saja dihempaskan ke dasar bumi. Dika, lihat perilaku istrimu ini. Dia sudah tidak menghormati ibumu lagi. Kamu harus tegas, Dika. Pukul dia. Atau jatuhkan talak sekarang juga biar dia tahu rasa. Seru wanita itu menekan anaknya agar mengambil tindakan keras terhadapku. Dika memegang pelipisnya, tampak sangat tertekan di antara dua pilihan yang sama-sama menjepitnya. Di satu sisi, ia adalah anak laki-laki yang selalu tunduk pada dogma ibunya, namun di sisi lain, ia tahu betul bahwa tanpa diriku dan fasilitas bisnis cateringku, hidupnya akan kembali luntang-lantung. Rania, tolong jangan begini, bicarakan baik-baik, bisik Dika memohon dengan mata sayu. Ibu cuma kaget, Mas mohon minta maaf atas nama ibu. Tapi tolong, jangan usir ibu. Minta maaf? Aku tertawa hampa, menatap Dika dengan tatapan paling dingin yang pernah kupunya. Setelah ibumu memaki orang tuaku seperti binatang? Setelah dia menendang barang-barang ibuku dan menyebut mereka benalu? Maafmu sudah tidak ada harganya lagi di mata saya, Mas. Hatiku sudah terlanjur mati rasa untuk keluarga ini. Aku berpaling menatap ibuku yang masih menggenggam erat jemari ayahku di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri setelah goncangan emosi yang luar biasa. Ibuku melangkah perlahan mendekatiku, tatapannya kini tidak lagi menyiratkan kepasrahan, melainkan sebuah tekad yang membara. Beliau menatap Ibu Halimah dengan pandangan lurus yang tajam. Halimah, puluhan tahun lalu kamu merebut semua yang dimiliki keluargaku dengan kelicikanmu, ucap ibuku dengan suara pelan namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Kamu pikir aku lupa bagaimana kamu memfitnah almarhum ayahku hingga usahanya bangkrut dan kamu mengambil alih asetnya? Kamu membangun kesombonganmu di atas penderitaan orang lain. Kalimat ibuku seketika membuat Ibu Halimah terperanjat hebat, matanya membelalak lebar dengan raut wajah yang mengekspresikan ketakutan yang teramat sangat, jauh lebih besar daripada saat melihat sertifikat rumah tadi. Rahasia kelam yang selama puluhan tahun terkubur rapi kini mulai terkuak satu persatu di ruang tamu ini. Ibu Halimah terpaku membisu, bibirnya gemetar tanpa sanggup membalas sepatah kata pun, sementara aku berdiri menyilangkan tangan, siap mendengarkan seluruh kebenaran yang akan menghancurkan dinasti kepalsuan mertuaku sampai ke akar-akarnya. Suasana di dalam ruang tamu serasa membeku seketika. Angin dingin yang berembus masuk lewat pintu depan tak sanggup mendinginkan udara yang kian panas dan syarat akan ketegangan. Ibu Halimah yang tadinya begitu berkobar-kobar menumpahkan kekuasaannya, kini melangkah mundur 2 tindak dengan raut wajah yang mendadak sepucat kertas. Jemarinya yang syarat akan perhiasan emas bergoyang pelan karena gemetar hebat. Matanya liar menatap ibuku, seolah-olah wanita di depannya ini adalah hantu masa lalu yang mendadak bangkit untuk menagih janji kelam yang telah lama dilupakan. Apa yang kamu bicarakan, Sumi? Jangan sembarangan menyebar fitnah di depan anak dan menantumu. Sergah Ibu Halimah dengan nada suara yang bergetar hebat, kehilangan seluruh wibawa yang sejak tadi dibanggakannya. Beliau mencoba tertawa untuk menutupi kepanikannya, namun tawa itu terdengar sangat hampa dan janggal di telinga siapapun yang mendengarnya. Keangkuhan yang semula membalut dirinya runtuh secara perlahan, meninggalkan kepalsuan yang kini mulai terkelupas di hadapan kami semua. Ibuku menarik napas panjang, mencoba menata emosi yang selama puluhan tahun ini mengendap rapi di dasar dadanya. Tangan tua yang biasanya lembut itu kini terkepal erat di samping tubuhnya. Fitnah kamu bilang, Halimah? Bisik ibuku dengan nada yang sangat dingin namun menusuk hingga ke ulu hati.
Kamu pikir aku lupa bagaimana toko kain milik almarhum bapakku di pasar utama mendadak gulung tikar 30 tahun lalu? Kamu yang memalsukan tanda tangan surat utang, membuat keluarga kami ditagih rentenir, hingga seluruh aset kami disita tanpa sisa. Dika menatap ibunya dengan dahi berkerut tebal, ketakutan dan kebingungan terpancar jelas dari raut wajahnya. Bu, apa yang dikatakan ibu mertua itu benar? Tanya Dika dengan suara lirih. Pria itu tampak terpukul, seolah fondasi kebanggaan terhadap keluarganya baru saja diguncang gempa dahsyat. Ibu Halimah yang merasa terdesak langsung menepis tangan Dika dengan kasar, menatap anaknya dengan tatapan penuh kepanikan yang tak lagi bisa disembunyikan. Jangan dengarkan perempuan tua ini, Dika. Dia cuma mencari-cari alasan untuk menjatuhkan nama baik ibumu. Pekik Ibu Halimah, suaranya melengking tinggi namun syarat akan ketakutan yang makin nyata. Beliau berpaling menatapku dengan sorot mata liar, mencoba mengalihkan fokus pembicaraan kembali ke urusan rumah. Rania, jangan cuma berdiri di situ seperti patung. Usir orang tuamu sekarang sebelum saya panggil warga kompleks untuk mempermalukan kalian semua. Aku tertawa sinis, melangkah satu tindak mendekati Ibu Halimah tanpa ada sedikit pun rasa gentar yang tersisa dalam diriku. Silakan panggil, Bu. Panggil seluruh warga kompleks, panggil ketua RT, bahkan panggil polisi sekalian. Tantangku dengan suara lantang yang menggelegar di seluruh penjuru ruangan. Mari kita buka sertifikat tanah ini di hadapan mereka semua, lalu kita dengarkan bersama-sama kisah bagaimana ibu menghancurkan keluarga orang tua saya di masa lalu. Saya ingin tahu, siapa yang sebenarnya akan merasa malu di depan umum. Gertakanku membuat Ibu Halimah bungkam 1000 bahasa. Lidahnya seolah kelut, tak mampu menyusun kata-kata untuk membalas. Ayah kandungku yang sejak tadi hanya bisa berdiam diri menahan malu, akhirnya melangkah maju dan merangkul bahu ibuku dengan lembut. Wajah tua ayahku menyiratkan kedukaan mendalam saat mengenang masa-masa sulit dalam hidup mereka, masa di mana kebahagiaan keluarga kami direnggut secara paksa oleh wanita yang kini berdiri sebagai mertuaku. 30 tahun kami hidup dalam kemiskinan dan keterpurukan, Halimah, ucap ayahku dengan suara serak namun penuh ketegasan yang memukau. Kami harus membanting tulang dari nol, berjualan nasi uduk di pinggir jalan demi menyekolahkan Rania, hingga dia bisa sukses seperti sekarang. Kami tidak pernah berniat menuntut balasan atau mencari dendam padamu. Tapi hari ini, ketika kamu memperlakukan kami seperti sampah di rumah milik anak kami sendiri, kesabaran kami sudah mencapai batasnya. Pengakuan jujur dari orang tua kandungku membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Air mata kembali menetes membasahi pipiku, bukan karena rasa sedih atau lemah, melainkan karena rasa bangga yang luar biasa kepada kedua orang tuaku yang tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Aku menoleh menatap Dika yang masih mematung, menatapnya dengan pandangan penuh rasa kekecewaan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mas Dika, mulai detik ini, pilihan ada di tanganmu, tegasku sambil menunjuk ke arah pintu keluar rumah yang masih terbuka lebar. Kamu bisa tetap berdiri di sini bersama ibumu yang penuh dengan kepalsuan, atau kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Karena aku tidak akan pernah membiarkan orang tua kandungku diusir dari rumah yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri. Pilihan yang kuletakkan di depan mata Dika bagaikan sebuah eksekusi dingin yang tak terelakkan. Pria berumur 27 tahun itu menatapku dengan mata yang membelalak lebar, memancarkan kepanikan luar biasa seolah bumi yang dipijaknya baru saja bergeser. Keringat dingin makin deras mengucur dari pelipisnya, menetes hingga membasahi kerah kemeja kerjanya. Dalam keheningan yang mencekat,
Tatapannya beralih secara bergantian dari raut mukaku yang mengeras tanpa kompromi ke wajah ibunya yang masih dipenuhi gejolak amarah dan kebingungan. "Rania, tolong jangan buat Mas memilih seperti ini," bisik Dika dengan suara yang sangat parau, hampir menyerupai rintihan memohon. Tangan kanannya terulur gemetar, mencoba menggapai jemariku, namun dengan sigap aku menarik tanganku ke belakang tubuh. "Kita ini suami istri, Rania. Masalah ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan tanpa harus ada yang pergi atau diusir. Kenapa kamu harus sekeras ini sama ibu?" "Kekeluargaan." Aku tergelak sumbang, sebuah tawa dingin yang bergaung keras menembus langit-langit ruang tamu. "Di mana letak rasa kekeluargaan itu saat ibumu menendang barang-barang orang tuaku, Mas? Di mana otak dan hatimu saat ibumu menyebut ayah dan ibu kandungku sebagai benalu yang mengotori sofa mahalmu? Kamu hanya diam terpaku melihat orang tuaku diinjak-injak, dan sekarang kamu berani beralasan demi kekeluargaan. Dika, tidak usah kamu memohon-mohon pada perempuan sombong ini." Potong Ibu Halimah seraya menarik lengan anaknya dengan penuh paksaan. Matanya mendelik tajam ke arahku, berusaha memulihkan sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur berkeping-keping. "Biarkan dia. Kamu itu laki-laki, punya harga diri. Kalau dia tidak mau menerima ibumu di rumah ini, artinya dia bukan istri yang berbakti. Biar dia tahu rasa hidup sendiri tanpa ada suami yang mendampingi." "Ibu, cukup!" teriak Dika meluapkan frustrasinya yang meluap hingga puncaknya. Suaranya yang melengking membuat Ibu Halimah terperanjat dan menghentikan bentakannya seketika. Dika meremas rambutnya sendiri dengan kedua tangan, wajahnya memerah pada menahan tekanan yang menghimpit dada dari dua sisi. "Ibu tidak sadar juga? Dika tidak punya apa-apa tanpa Rania, Bu. Usaha catering Rania yang membiayai makan kita, bayar cicilan mobil, bahkan memberi uang jajan buat ibu setiap bulan. Dika cuma karyawan biasa dengan gaji pas-pasan." Pengakuan jujur yang keluar dari mulut Dika bagaikan hantaman petir kedua yang membakar habis sisa-sisa keangkuhan Ibu Halimah. Wanita tua itu terpaku membisu, mulutnya agak terbuka dengan tatapan tak percaya melirik ke arah anaknya. Selama ini, di depan kerabat dan tetangga perumahan, Ibu Halimah selalu membanggakan bahwa seluruh kemewahan hidupnya, termasuk perhiasan emas yang melingkari jemarinya, adalah hasil jerih payah Dika sebagai seorang eksekutif sukses. Jadi selama ini uang yang kamu berikan ke ibu itu?" Suara Ibu Halimah bergetar hebat, kehilangan seluruh kekuatannya. Pandangannya perlahan beralih menatapku, seolah baru pertama kali melihat sosok menantu yang selama ini diabaikan dan dianggap hanya menumpang hidup. Kebohongan yang ia rakit bersama gengsinya kini runtuh membentur kenyataan pahit yang sangat memalu. "Ya, Bu, itu semua uang Rania," sahut Dika dengan nada pasrah dan penuh penyesalan yang terlambat. Dika lalu berlutut di hadapanku, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dengan mata bersimbah air mata. "Rania, Mas mohon, maafkan Mas. Mas salah karena tidak berani menegur ibu dari awal. Mas ngaku Mas penakut. Tapi tolong, jangan hancurkan rumah tangga kita. Mas janji akan berubah dan membela kamu." Aku menatap Dika yang tersungkur di lantai dengan rasa hampa yang makin menjalar di dalam dada. Ketampanan atau kerapian yang biasanya dipamerkannya kini sirna, berganti menjadi pemandangan seorang pria lemah tanpa pendirian yang baru merayap memohon saat sumber finansialnya terancam putus. Kesadaranku makin bulat bahwa pria di depanku ini bukanlah sosok pelindung yang bisa kuandalkan hingga akhir hayat. "Terlambat, Mas," jawabku datar tanpa ada lagi tetesan air mata yang mengalir dari pelupuk mata.
Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan Dika yang mencoba meraih ujung celana katunku. Penyesalanmu tidak bisa menghapus penghinaan yang diterima orang tuaku hari ini. Sekarang, pilih barang-barangmu dan barang ibumu. Aku berikan waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah milikku ini sebelum aku memanggil pihak keamanan kompleks untuk bertindak. Keputusanku yang sudah bulat bagaikan dinding tebal yang tak bisa ditawar lagi. Tenggat waktu 1 jam yang kuberikan bertengger ketat di udara, menciptakan atmosfer penuh tekanan yang teramat mencekat. Ibu Halimah yang semula berdiri angkuh, kini tampak panik setengah mati melihat keterdiamanku yang dingin. Sementara itu, Dika masih bersimpuh di atas lantai granit, memegangi lututnya sendiri dengan pandangan kosong bagaikan jiwa yang baru saja dicabut dari raganya secara paksa. "Rania, kamu benar-benar tega melakukan ini pada suami dan ibu mertuamu sendiri," jerit Ibu Halimah dengan nada yang tidak lagi melengking sombong, melainkan melengking karena rasa panik yang merayapi seluruh nadinya. Beliau berlari kecil menghampiri Dika, mencoba menarik lengan anaknya untuk bangkit dari posisi berlututnya. "Dika, bangun. Jangan mau merendahkan dirimu di depan wanita tidak berhati ini. Kita bisa pergi dari rumah ini sekarang juga." Dika menepis tangan ibunya dengan kasar, menatap wanita tua itu dengan sorot mata penuh amarah yang menumpuk sekian lama. "Pergi kemana, Bu? Kemana kita harus pergi?" bentak Dika dengan suara serak yang bergetar hebat. Rumah kontrakan ibu di kampung sudah dijual demi gaya hidup ibu. Mobil yang Dika pakai sehari-hari itu atas nama Rania. Rumah ini milik Rania. Dika tidak punya tabungan sama sekali karena semua uang Dika habis untuk menuruti gengsi ibu selama ini. Teriakan Dika yang penuh frustrasi bak tamparan keras yang menghantam wajah berbedak tebal Ibu Halimah. Wanita tua itu terhuyung mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur pilar interior rumah yang kokoh. Matanya membelalak lebar, baru menyadari sepenuhnya betapa rapuhnya pondasi kehidupan mewah yang selama ini ia pamerkan kepada dunia luar. Seluruh fasilitas dan kemewahan yang ia nikmati ternyata berdiri di atas pondasi jerih payah menantu yang baru saja ia injak-injak harga dirinya. Ibuku yang menyaksikan kekacauan itu hanya mampu mengelus dada, napasnya terengah-engah menahan rasa pening yang mendadak menyerang kepalanya. Aku segera merangkul bahu ibuku, membimbingnya bersama ayahku untuk duduk di sofa empuk yang berada di sudut ruang keluarga. "Bapak, Ibu, duduk di sini dulu," bisikku lembut dengan nada menenangkan. "Biarkan Rania yang membereskan sampah-sampah ini dari rumah kita." "Tapi, Nak, Dika itu suamimu," bisik ayahku pelan dengan raut wajah penuh kekhawatiran khas seorang tua. "Apa kamu yakin tidak mau memikirkannya lagi? Ayah dan ibu tidak apa-apa kalau harus mengontrak rumah kecil di kampung, asalkan rumah tanggamu tidak hancur." Sungguh mulia hati kedua orang tuaku, bahkan setelah diusir dan dihina secara keji, mereka masih memikirkan nasib masa depan rumah tanggaku. Aku menggelengkan kepala dengan tegas, menggenggam erat telapak tangan ayahku yang kasar. "Tidak, ya. Rumah tangga ini sudah hancur sejak Mas Dika lebih memilih diam melihat bapak dan ibu diusir bagai binatang," jawabku mantap tanpa sedikit pun keraguan tersisa. Seorang pria yang tidak punya keberanian membela kebenaran dan menghormati mertuanya tidak layak menjadi pemimpin dalam hidup Rania. Aku berdiri kembali, membalikkan badan menghadap Dika dan ibunya yang masih berdiri mematung di tengah ruangan. Aku merogoh ponsel dari saku celana katunku, lalu menekan nomor kontak satpam gerbang utama kompleks perumahan elit ini. "Selamat pagi, Pak Satpam. Ini dengan Rania dari Blok A3. Tolong utus 3 orang personel ke rumah saya sekarang juga. Ada beberapa orang yang perlu dibantu untuk mengemas barang dan dikawal keluar dari kompleks.
ucapku tegas sebelum menutup sambungan telepon tanpa menunggu balasan. Wajah Ibu Halimah mendadak sepucat kain kafan begitu mendengar percakapanku di ponsel. "Rania, kamu benar-benar nekat panggil satpam?" Pekiknya dengan suara gemetar parah. Rasa malu yang luar biasa membayangkan dirinya diusir dan dikawal oleh satpam kompleks perumahan tempat ia biasa memamerkan kekayaannya, mulai membakar habis sisa keangkuhannya. Waktu terus berjalan, dan suara sirine mobil patroli keamanan kompleks yang perlahan mendekati halaman rumah menjadi pertanda bahwa hari penghakiman bagi kesombongan mereka telah tiba. Aku berdiri menjulang dengan dada tegap, siap menyaksikan keruntuhan total dari keluarga yang selama ini menganggap diriku dan orang tua kandungku sebagai sosok yang bisa diremehkan begitu saja. Deru mesin mobil patroli keamanan yang berhenti persis di depan pagar rumah terdengar bagaikan dentang lonceng kematian bagi kesombongan Ibu Halimah. 3 orang petugas satpam berbadan tegap dengan seragam hitam lengkap melangkah masuk melalui pintu utama yang terbuka lebar. Kehadiran mereka membuat atmosfer di dalam ruang tamu makin terasa menekan dan tidak memberi celah sedikit pun untuk negosiasi. Ibu Halimah refleks melangkah mundur hingga menabrak tepi meja, matanya membelalak lebar diselimuti ketakutan dan rasa malu yang tak tertahankan. "Selamat pagi, Bu Rania. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Komandan Satpam Kompleks dengan nada sopan namun sigap, sembari melemparkan pandangan selidik ke arah Dika dan ibunya. Aku melangkah mendekati petugas tersebut, menyilakan mereka melihat situasi ruang tamu yang riuh dengan koper-koper dan barang yang berserakan. Sikap tegas yang kuperlihatkan memberikan pesan tersirat bahwa aku tidak sedang bermain-main dengan keputusanku hari ini. "Terima kasih sudah datang cepat, Pak," jawabku tenang, suaranya terdengar jernih tanpa ada getaran ragu sedikit pun. "Tolong bantu 2 orang ini untuk mengemas seluruh barang pribadi mereka sekarang juga. Saya berikan izin mereka membawa baju dan barang milik mereka sendiri, tapi seluruh aset, kunci mobil, dan dokumen atas nama saya harus tetap berada di rumah ini. Setelah selesai, tolong kawal mereka sampai keluar dari gerbang utama kompleks." "Baik, Bu Rania. Kami mengerti," sahut Komandan Satpam itu mantap. Petugas keamanan itu langsung berbalik menatap Ibu Halimah dan Dika dengan raut wajah tegas tanpa kompromi. "Silakan, Bapak dan Ibu. Agar tidak mengganggu kenyamanan warga kompleks lain, harap segera bereskan barang-barang pribadi Anda sekarang secara tertib." Perlakuan dingin dari para petugas membuat wajah Ibu Halimah yang tertutup bedak tebal berubah menjadi merah pada menahan rasa malu yang teramat sangat. "Dika, kamu diam saja ditindas seperti ini?" jerit Ibu Halimah meluapkan kepanikannya yang memuncak, mengguncang-guncang bahu anaknya dengan histeris. "Ibumu ini mau diusir seperti penjahat oleh satpam. Ayo lawan mereka, Dika. Panggil pengacara atau siapa saja." Namun Dika hanya menggelengkan kepala secara perlahan dengan pandangan kosong, bahunya terkulai lemas tanpa tenaga sedikit pun untuk melawan kenyataan pahit ini. "Cukup, Bu, cukup," lirih Dika dengan suara pasrah yang teramat dalam. Pria itu menyapu air matanya yang terus menetes membasahi pipinya, menyadari bahwa seluruh gertakan dan ancaman ibunya selama ini hanyalah omong kosong yang tidak ada harganya di mata hukum. "Kita tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Semua ini milik Rania. Dika yang salah, Dika yang tidak punya apa-apa." Pengakuan pasrah dari mulut Dika membuat Ibu Halimah akhirnya bungkam dan lemas tak berdaya. Dengan dikawal ketat oleh 2 petugas satpam, Dika dan ibunya terpaksa melangkah menuju kamar atas untuk memasukkan pakaian mereka ke dalam koper secara terburu-buru. Suara benturan koper dan gesekan pakaian dari lantai atas terdengar bagaikan dentuman kekalahan yang menandai keruntuhan keangkuhan keluarga mertuaku.
Aku berdiri mematung di tengah ruangan, menyaksikan prosesi pembersihan rumahku dari orang-orang yang telah merusak kedamaian keluargaku. Ibuku berjalan perlahan mendekatiku, merangkul tanganku yang dingin dengan kedua telapak tangannya yang hangat. "Rania, anakku," bisik ibuku pelan dengan mata yang masih basah oleh sisa air mata. "Ibu tahu ini sangat berat untukmu, tapi keputusanmu sudah benar. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan dan penindasan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Biarkan masa lalu yang kelam itu ikut terbawa pergi bersama mereka." Setengah jam berlalu, Dika dan Ibu Halimah kembali turun ke ruang tamu dengan membawa 2 buah koper besar di tangan mereka. Wajah Ibu Halimah tampak sangat kusam, seluruh keangkuhan dan perhiasan emas mencolok yang biasa dibanggakannya kini, seolah tak mampu menutupi keruntuhan harga dirinya. Beliau berjalan menunduk tanpa berani lagi menatap mata ibuku maupun mataku saat melewati lorong tengah rumah. Sebelum melangkah melewati ambang pintu depan, Dika menghentikan langkahnya sebentar dan menoleh menatapku dengan mata yang memerah penuh penyesalan. "Rania, Mas benar-benar minta maaf," bisiknya pelan, berharap ada sedikit keajaiban yang menyisa di mataku. Namun aku hanya membalas tatapannya dengan senyuman dingin dan gerakan tangan yang mengisyaratkannya untuk terus berjalan keluar. Pintu kayu jati yang kokoh itu akhirnya kututup rapat-rapat dan kukunci dari dalam, menandai lahirnya lembaran hidup baru tanpa ada lagi bayang-bayang kezaliman mertua. Suara pintu kayu jati yang terhempas rapat dan berdentang kunci yang berputar membawa keheningan yang mendalam di seluruh sudut rumah. Aku menyandarkan punggungku di balik pintu, menarik napas panjang untuk melepaskan beban yang seolah menghimpit dadaku selama berjam-jam. Di luar sana, suara langkah kaki yang terseret dan gesekan roda koper di atas lantai paving perumahan perlahan-lahan menjauh, diiringi instruksi tegas para petugas keamanan yang memastikan mereka benar-benar meninggalkan kompleks. Kebisingan drama yang menguras emosi itu akhirnya usai, menyisakan ruang tamu yang kini terasa jauh lebih lega dan bersih dari hawa kesombongan yang sempat meracuni udara. Aku membalikkan badan dan berjalan perlahan menuju sofa tengah, tempat kedua orang tua kandungku duduk bersanding dengan raut wajah yang campur aduk. Ibuku menyapu air matanya yang tersisa menggunakan ujung jaket rajutnya, sementara ayahku merangkul bahu ibuku dengan sangat protektif. Merekalah sosok yang sesungguhnya layak menerima penghormatan dan perlindungan penuh di rumah ini, orang tua yang rela hidup sederhana demi membesarkanku, bukan wanita penuh kepalsuan yang hanya memanfaatkan kekayaanku demi gengsi sosialnya. "Bapak, Ibu, mari Rania antar ke kamar utama di lantai bawah," ucapku lembut sembari berlutut di depan mereka, menggenggam erat jemari ibuku yang masih agak gemetar. "Mulai hari ini, rumah ini adalah rumah Bapak dan Ibu juga. Tidak ada lagi yang boleh menghina, memaki, atau mengusir Bapak dan Ibu dari sini. Ini tempat tinggal kita yang aman, tempat yang kubeli khusus untuk membahagiakan orang tua yang melahirkanku." Ayahku tersenyum haru, matanya yang berkaca-kaca memancarkan kebanggaan yang tak terhingga pada putri tunggalnya. Beliau mengelus pashmina di kepalaku dengan lembut. "Terima kasih, Rania. Ayah bangga punya anak seluar biasa kamu. Tapi ingat, nak, tegas itu perlu, tapi jangan biarkan dendam merusak kebaikan hatimu. Kamu sudah mengambil keputusan paling berani demi menjaga kehormatan keluarga kita." Ibuku menatap wajahku dalam-dalam, lalu memegang kedua pipiku dengan telapak tangannya yang hangat. Tatapannya yang semula dipenuhi ketakutan kini berganti menjadi ketenangan yang hakiki. "Rania, rahasia yang ibu katakan tadi bukan untuk mengajarimu membenci," bisik ibuku dengan nada suara yang penuh kehati-hatian. "Ibu hanya ingin kamu paham bahwa kejahatan yang ditutupi rapat sekalipun, pada akhirnya akan terbongkar oleh kekuasaan Tuhan."
Halimah menuai apa yang dia tanam puluhan tahun lalu. Tolong ceritakan semuanya pada Rania, Bu, pintaku dengan tatapan memohon yang sangat sungguh-sungguh. Rania harus tahu detail kebenaran masa lalu itu. Bagaimana bisa wanita seperti Ibu Halimah merebut semua milik keluarga kita di masa lalu? Rania tidak ingin melangkah tanpa tahu sejarah yang sebenarnya membelenggu hidup keluarga kita. Ibuku menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh menembus kenangan pahit puluhan tahun silam yang telah lama ia kubur di dasar ingatannya. 30 tahun lalu, kakekmu adalah seorang pedagang kain sukses di pasar kota. Usahanya berkembang pesat dan memiliki beberapa toko besar. Halimah saat itu adalah sahabat erat ibu, wanita yang sangat dipercaya oleh keluarga kita hingga dianggap seperti saudara sendiri karena perangainya yang sangat manis di depan orang tua ibu. Namun di balik wajah manisnya, Halimah menyimpan iri hati yang luar biasa, lanjut ibuku dengan suara yang makin memberat. Dia memanfaatkan kepercayaan kakekmu untuk mengelola keuangan salah satu toko. Dengan kelicikan dan jaringan pergaulannya, dia memalsukan dokumen penjaminan utang atas nama kakekmu. Ketika proyek investasinya gagal, para rentenir dan pihak bank mendatangi kakekmu, menyita seluruh harta, rumah, dan toko kain kami tanpa menyisa 1 sen pun. Kakekmu jatuh sakit karena serangan jantung setelah dijebak dan bangkrut dalam semalam, hingga akhirnya beliau berpulang meninggalkan kami dalam kemiskinan yang teramat parah. Tambah ayahku memotong dengan nada serak yang menahan amarah masa lalu. Halimah lalu menghilang membawa sisa uang dan memakai nama lain untuk melarikan diri, lalu menikah dengan ayah Dika dan hidup berpindah-pindah. Kami tidak pernah menyangka, dunia sesempit ini hingga kamu justru bertemu dan menikah dengan anak dari wanita yang menghancurkan hidup keluarga kita. Mendengar kebenaran kelam yang dipaparkan dengan lugas oleh kedua orang tuaku, darahku terasa mendidih kembali, namun kali ini dilingkupi oleh dinginnya tekad yang bulat. Pernikahanku dengan Dika selama 3 tahun ini ternyata berdiri di atas reruntuhan penderitaan orang tua kandungku sendiri. Dika dan ibunya telah menikmati fasilitas dari hasil usahaku, seolah takdir sedang mempermainkan kami. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, berjanji di dalam hati bahwa penghinaan hari ini hanyalah awal dari proses hukum dan keadilan yang akan kutuntut sampai tuntas. Malam mulai merambat turun di kawasan perumahan elit tempat rumah baruku berdiri. Cahaya lampu gantung berbahan kristal di ruang tamu memancarkan pendar keemasan yang meneduhkan, memberikan kedamaian yang belum pernah kurasakan selama berbulan-bulan. Setelah memastikan orang tua kandungku tertidur lelap di kamar utama lantai bawah yang luas dan nyaman, aku melangkah menuju ruang kerja pribadiku di lantai 2. Langkah kakiku terasa begitu ringan namun pasti. Setiap pijakan di atas anak tangga kayu ini menegaskan statusku sebagai pemilik tunggal atas bangunan ini, sebuah benteng pertahanan yang kini sepenuhnya bersih dari ancaman orang luar. Aku duduk di balik meja kerja kayu jati yang tertata rapi, lalu membuka laptop pribadiku. Layar monitor memancarkan cahaya kebiruan yang menerangi wajahku yang tenang. Tanpa membuang waktu, aku segera membuka dokumen-dokumen keuangan dan arsip legalitas bisnis catering yang kubangun dari nol. Rasa iba atau keraguan yang dulu sering menggelayuti pikiranku kini telah sirna sepenuhnya. Aku menyadari betul bahwa bersikap lembut kepada orang yang dengan sengaja menginjak-injak harga diri orang tua kandungku adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Jemariku menari lincah di atas papan ketik, menyusun instruksi formal kepada pengacara pribadiku untuk segera memproses gugatan perceraian terhadap Dika. Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang sejak awal telah ternodai oleh kebohongan dan ketidakberdayaan seorang suami dalam membela kebenaran. Selain itu, aku juga mencabut seluruh akses otorisasi kartu kredit tambahan,
rekening operasional catering, serta fasilitas kendaraan yang selama ini bebas dipergunakan oleh Dika atas namaku. Dering ponsel di atas meja memecah keheningan ruangan. Layar menampilkan nama Dika yang memanggil berkali-kali tanpa henti. Aku membiarkan perangkat itu bergetar hingga panggilan tersebut terputus dengan sendirinya, lalu disusul oleh puluhan pesan singkat yang masuk beruntun. Dika memohon-mohon agar aku bersedia menemuinya, menyebutkan bahwa ibunya kini jatuh sakit di sebuah hotel murah di pinggiran kota karena tak sanggup menahan malu dan tekanan finansial yang mendadak melanda mereka. "Rania, tolong angkat telepon Mas. Ibu kena serangan darah tinggi dan sekarang kita bingung tidak punya uang tunai cukup untuk bayar rumah sakit dan hotel. Kartu yang Mas pegang sudah terblokir semua. Mas mohon kebijaksanaanmu, Rania." Bacaan pesan dari Dika tersebut tidak sedikit pun menyentuh sudut hatiku yang paling dalam. Aku teringat kembali bagaimana Ibu Halimah menendang kantong plastik milik ibuku dan mengusirnya tanpa belas kasih di tengah rintik hujan gerimis tadi pagi. "Penyakit yang paling berbahaya dalam diri ibumu bukan darah tinggi, Mas," bisikku pelan pada layar ponsel yang redup, melainkan kesombongan dan ketiadaan rasa empati yang selama ini dipeliharanya. Aku membalikkan ponselku menghadap ke bawah, memutuskan untuk tidak membalas satu pun kata dari pesan menyayat hati yang dibuat-buat tersebut. Konsekuensi dari perbuatan keji di masa lalu dan masa kini harus mereka tanggung secara mandiri tanpa campur tanganku lagi. Esok harinya, saat matahari pagi baru saja terbit menyinari halaman depan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar rumahku. Seorang pria berpredikat pengacara dengan setelan jas rapi turun dari mobil sambil membawa map dokumen tebal di tangannya. Pengacara tersebut adalah pihak yang kutunjuk untuk menangani proses hukum terkait penipuan masa lalu yang melibatkan nama Ibu Halimah terhadap aset almarhum kakekku, berdasarkan bukti-bukti berkas tua yang disimpan rapat oleh ayahku. "Selamat pagi, Bu Rania," sapa pengacara tersebut dengan nada profesional saat aku menyambutnya di teras depan. "Berdasarkan dokumen lama dan bukti transaksi yang Ibu serahkan kemarin, kami telah menemukan celah hukum yang cukup kuat untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen serta penggelapan aset yang dilakukan oleh Ibu Halimah di masa lalu. Apakah bukti-bukti itu cukup untuk membawa kasus ini ke jalur hukum formal, Pak?" Tanyaku memastikan dengan tatapan mata yang tajam dan tegas. Aku ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil tidak akan melanggar aturan negara, namun sanggup memberikan pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga mertuaku. Pengacara itu mengangguk mantap sambil menunjukkan beberapa salinan berkas berstempel hukum. "Sangat cukup, Bu. Bahkan dengan posisi aset dan bukti kepemilikan rumah ini yang murni atas nama Ibu Rania, pihak lawan tidak memiliki celah sedikit pun untuk menuntut hak atau membagi harta. Dalam hitungan hari, surat panggilan resmi dari pengadilan akan segera dikirimkan ke alamat tempat tinggal mereka yang baru." Aku tersenyum tipis, merasakan angin segar keadilan yang akhirnya berembus mengikis trauma masa lalu keluargaku. 3 hari berlalu sejak peristiwa pengusiran yang menggemparkan itu. Kehidupan di rumah baruku kini terasa jauh lebih tenang dan diselimuti kehangatan yang hakiki. Setiap pagi, aroma masakan ibuku kembali memenuhi dapur minimalis yang dulu sempat diharamkan oleh Ibu Halimah untuk disentuh. Melihat senyum di wajah kedua orang tua kandungku saat menikmati teh hangat di teras depan tanpa rasa takut atau cemas, membuat seluruh lelah dan luka di hatiku berangsur-angsur pulih. Keheningan ini adalah kemewahan sejati yang tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan semu milik keluarga mantan mertuaku. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah surat resmi berstempel Pengadilan Agama dan Kepolisian Sektor siap diluncurkan. Aku sengaja mempercepat proses gugatan cerai dan pendaftaran laporan dugaan pemalsuan dokumen atas nama Halimah.
Tidak ada dendam membara yang buta dalam tindakan ini, melainkan sebuah penegakan keadilan yang harus diselesaikan sampai tuntas. Siapapun yang menanam kejahatan dan kepalsuan harus siap memanen kehancuran yang diciptakannya sendiri. Siang itu, sewaktu aku sedang memeriksa laporan keuangan catering di ruang tamu, gawai pribadiku berdering kencang. Nama seorang kerabat jauh keluarga Dika terpampang di layar. Aku menggeser tombol hijau dan menyapa dengan nada dingin tanpa emosi. Dari seberang telepon, suara panik kerabat tersebut terdengar terengah-engah mengabarkan bahwa Dika dan ibunya kini menumpang di kontrakan sempit daerah pinggiran kota setelah diusir dari hotel karena kehabisan dana tunai. "Rania, tolonglah datang sebentar. Kasihan Dika dan ibunya," ujar kerabat itu dengan nada memohon yang membuncah. Halimah stres berat sampai tidak mau makan sama sekali sejak menerima salinan surat gugatan cerai dan pemanggilan dari kepolisian. Dika juga terus-terusan mengurung diri di kamar, bingung tidak punya pekerjaan karena selama ini mengandalkan bisnismu. Apa tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatimu sebagai menantu? Kasihan? Aku tergelak tipis, memotong kalimat kerabat itu dengan ketegasan yang tak bertepi. Di mana rasa kasihan Ibu Halimah saat menendang barang-barang ibuku yang bersimpuh di lantai, Bulek? Di mana empati Dika saat melihat ayah kandungku gemetar menahan malu diusir seperti pencuri? Mereka menikmati hidup mewah hasil keringatku selama bertahun-tahun sambil menginjak-injak keluargaku. Sekarang, biarkan mereka menikmati hasil dari kesombongan mereka sendiri. Tanpa menunggu balasan lagi, aku langsung memutuskan sambungan telepon dan memasukkan nomor tersebut ke dalam daftar blokir. Aku memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang untuk menetapkan kembali fokus jiwaku. Tidak akan ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Pintu maafku mungkin ada sebagai sesama manusia, namun konsekuensi hukum dan sosial atas tindakan mereka harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sore harinya, pengacaraku kembali datang membawa kabar terbaru terkait perkembangan kasus hukum Ibu Halimah. Berkas tua berupa surat utang piutang dengan tanda tangan palsu almarhum kakekku berhasil dicocokkan oleh tim ahli forensik dokumen. Bukti-bukti tersebut terbukti sah dan menunjukkan adanya kejahatan terencana yang berimbas pada kebangkrutan keluarga kami 30 tahun silam. Fakta hukum ini menjadi senjata pamungkas yang tidak akan bisa dibantah oleh pihak lawan di persidangan nanti. Laporan sudah resmi diterima oleh kepolisian, Bu Rania. Terang pengacaraku seraya menyerahkan lembaran tanda terima surat laporan polisi. Pihak berwajib akan segera memanggil Ibu Halimah untuk pemeriksaan pertama sebagai saksi terlapor minggu depan. Dengan bukti forensik yang lengkap ini, posisi beliau sangat tersudut dan terancam hukuman pidana. Aku menerima lembaran kertas itu dengan tangan yang mantap dan tatapan mata jernih. Ada rasa lega yang luar biasa menjalar di dadaku, seolah beban sejarah kelam yang ditanggung oleh orang tuaku selama puluhan tahun akhirnya terangkat satu persatu. Keadilan yang sempat tertunda dan terkubur rapi kini bergerak cepat menagih janji pada pelakunya tanpa terkecuali. Aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap ke halaman depan yang asri. Di sana, ayah dan ibuku sedang bersama-sama menyiram tanaman bunga yang baru dibeli kemarin pagi. Senyuman tulus mereka adalah alasan utamaku untuk tetap berdiri tegar dan pantang menyerah. Pertempuran hukum ini mungkin baru saja dimulai, namun aku tahu pasti bahwa kemenangan sejati sudah berada di pihak orang-orang yang sabar dan benar. Hari persidangan pertama di pengadilan agama akhirnya tiba. Udara pagi di luar gedung pengadilan terasa dingin dan berembun, seolah ikut menyaksikan langkah mantapku menyusuri lorong menuju ruang sidang. Aku melangkah dengan penuh percaya diri,
dibalut setelan blazer katun krem yang rapi dan pashmina bernuansa senada. Di sampingku, pengacaraku berjalan tenang sambil membawa tas dokumen tebal berisi seluruh bukti kepemilikan aset dan berkas gugatan perceraian. Tidak ada lagi rasa gentar atau penyesalan yang tersisa di dalam hatiku. Hari ini adalah awal dari batas tegas kehidupan baruku. Di sudut ruang tunggu gedung pengadilan, aku melihat Dika duduk tersudut di kursi kayu. Pria yang dulu selalu berpenampilan rapi itu kini tampak sangat lusuh dengan kemeja yang kusut dan lingkar hitam pekat menyelimuti kedua matanya. Wajahnya yang biasanya menyiratkan keangkuhan kini berubah menjadi bayangan pucat yang dipenuhi kecemasan mendalam. Begitu pandangan mata kami bertemu, Dika langsung berdiri dan berlari kecil mendekatiku dengan raut wajah penuh keputusasaan. "Rania, Mas mohon, luangkan waktu sebentar saja untuk bicara," bisik Dika dengan suara parau yang gemetar parah. Pria itu mencoba memegang ujung lenganku, namun pengacaraku dengan sigap pasang badan dan merintangkan tangan untuk membentengi posisiku. "Rania, Mas tahu Mas salah besar. Mas sudah tegur Ibu, Mas sudah marahi Ibu karena perbuatannya dulu dan sekarang. Mas mohon cabut gugatan ini, kita mulai semuanya dari awal lagi." Aku menatap Dika dengan pandangan dingin dan hampa, seolah sedang melihat seorang asing yang tak memiliki keterikatan apapun denganku. "Mulai dari awal, Mas?" tanyaku dengan nada halus namun syarat menohok ulu hati. "Di mana keberanianmu saat ibumu menghina dan mengusir orang tua kandungku? Kamu baru tersadar dan menegur ibumu setelah seluruh fasilitas hidupmu kucabut dan kamu tidak punya tempat tinggal lagi. Cintamu hanya sebatas kenyamanan materi yang kupunya." Kalimat tajam yang keluar dari bibirku membuat Dika bungkam seketika, dadanya kempas-kempis menahan sesak dan malu yang luar biasa di depan orang-orang yang lalu lalang di lorong pengadilan. Sebelum Dika sempat menyusun kata-kata untuk membalas, sesosok wanita tua melangkah pincang mendekati kami dari arah pintu masuk. Wanita itu adalah Ibu Halimah, namun tampilannya kini sangat jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu mengenakan perhiasan emas mencolok dan gamis mewahnya. Ibu Halimah tampak sangat kurus dan rapuh dalam balutan gamis polos yang kusam, tanpa polesan bedak tebal atau perhiasan sedikit pun di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu menyiratkan penderitaan dan tekanan mental yang hebat akibat sanksi sosial serta ancaman pidana yang membayanginya. Keangkuhan yang dulu menjadi pelindung utamanya kini hancur lebur tanpa sisa, menggantikannya dengan raut ketakutan yang teramat sangat pada takdir yang sedang dihadapinya. "Rania," panggil Ibu Halimah dengan suara bergetar dan parau. Wanita tua yang dulu selalu membentakku dengan nada melengking itu kini berjalan menundukkan kepala di hadapanku. Beliau perlahan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, menyiratkan permohonan ampun yang amat sangat. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu mengaku salah. Tolong maafkan Ibu. Tolong cabut laporan polisi itu, Ibu sudah tua. Ibu tidak sanggup kalau harus masuk penjara." Melihat wanita tua yang dulu sangat sombong itu kini mengemis maaf di depanku, aku menarik napas panjang untuk menetapkan pijakan hatiku. Rasa sedih atau belas kasihan sempat terlintas sekilas, namun ingatan akan raut wajah ibuku yang menangis bersimpuh di lantai granit rumahku seketika menguatkan pendirianku. Hukum-hukum sebab akibat harus tetap berjalan agar kesombongan dan kezaliman tidak lagi dianggap biasa. "Pintu maaf saya sebagai manusia selalu terbuka untuk Ibu," sahutku tegas sambil menatap lurus ke matanya yang basah oleh air mata penyesalan. "Tapi hukum dan aturan negara harus tetap berjalan, Bu. Apa yang Ibu tuai hari ini adalah buah dari benih kejahatan yang Ibu tanam sendiri 30 tahun lalu pada keluarga kami. Ibu harus belajar bertanggung jawab atas setiap perbuatan keji yang pernah Ibu lakukan."
Ketegasan suaraku membuat Ibu Halimah terduduk lemas di atas lantai koridor pengadilan, menangis terisak-isak meratapi nasib dan penyesalannya yang sudah terlambat. Petugas pengadilan kemudian menyerukan namaku dan Dika untuk memasuki ruang sidang utama. Aku membalikkan badan, melangkah penuh keagungan masuk ke dalam ruang sidang tanpa sedikit pun menoleh lagi ke belakang, siap menyambut putusan keadilan yang akan membebaskan jiwaku sepenuhnya. Suara ketukan palu hakim bergema 3 kali di dalam ruang sidang, menandai berakhirnya ikatan pernikahan yang selama ini membelenggu hidupku. Pengadilan agama secara resmi mengabulkan gugatan cerai tunggalku atas Dika, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada harta bersama yang bisa dituntut oleh pihak mantan suamiku tersebut. Aku berdiri tegar di tengah ruangan, menghirup udara lega yang terasa begitu bersih dan membebaskan. Beban berat yang bertengger di pundakku selama 3 tahun terakhir kini luruh sepenuhnya, menggantikannya dengan rasa syukur yang membuncah di dalam dada. Dika hanya bisa terduduk lemas di kursi tergugat dengan kepala menunduk dalam-dalam. Air mata penyesalan terus menetes membasahi celana bahannya yang kusam, namun keputusan hukum telah mengunci rapat masa lalunya bersamaku. Tidak ada lagi kesempatan kedua, tidak ada lagi akses menuju kehidupan mewah yang selama ini kunikmati sendirian dari hasil kerja keras cateringku. Pria yang tak punya pendirian itu akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat ketidakberaniannya membela kebenaran. Tak berjelang lama setelah sidang perceraian selesai, proses hukum terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset oleh Ibu Halimah juga mencapai puncaknya di kepolisian. Berdasarkan bukti forensik yang tak terbantahkan serta kesaksian para saksi kunci masa lalu, Ibu Halimah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses penahanan. Keangkuhan wanita tua yang dulu selalu membanggakan harga dirinya itu kini runtuh sepenuhnya di balik jeruji besi, membayar tunai setiap kezaliman yang pernah ia tanam. Beberapa minggu berlalu, suasana di rumah baruku kini diliputi kedamaian yang sempurna. Pohon-pohon hijau di halaman depan tampak makin asri diterpa sinar matahari pagi yang hangat. Di area dapur yang luas dan bersih, ibuku tampak sibuk membantuku menyiapkan pesanan catering partai besar yang baru saja masuk. Tawa renyah dan obrolan hangat antara ibu dan ayahku kembali terdengar, mengikis habis sisa-sisa trauma pengusiran keji yang pernah menimpa keluarga kami di ruang tamu ini. Usaha catering yang kumanajemeni sendiri berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya. Tanpa ada lagi gangguan finansial atau tuntutan tak masuk akal dari keluarga mantan mertua, aku bisa fokus mengepakkan sayap bisnisku hingga membuka 2 cabang baru di kota tetangga. Setiap pencapaian dan keuntungan yang kuraih kini sepenuhnya kupersembahkan untuk membahagiakan kedua orang tua kandungku, memberikan mereka kehidupan yang layak dan terhormat di usia senja mereka. Suatu sore, saat aku sedang duduk bersantai di teras depan bersama ibu dan ayahku sambil menikmati segelas teh hangat, sebuah mobil taksi berhenti di depan pagar. Dika turun dari mobil tersebut dengan membawa sebuah tas pakaian lusuh. Wajahnya tampak makin kurus dan tidak terawat, menyiratkan beban hidup yang amat berat setelah harus bekerja serabutan demi membiayai kehidupannya sendiri dan membayar biaya pengacara ibunya. Dika berjalan mendekati pagar rumah, menatapku dan kedua orang tuaku dari luar benteng dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa malu serta kerinduan yang amat sangat. "Rania, Bapak, Ibu," panggil Dika dengan suara parau yang hampir tenggelam oleh angin sore. Ia tidak berani melangkah lebih jauh, menyadari batas tegas yang kini membentang lebar di antara kehidupan kami yang sudah jauh berbeda. Ayahku menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri dan melangkah mendekati pagar. Dengan ketenangan seorang sepuh yang telah tuntas memaafkan, ayahku menatap Dika tanpa ada sedikit pun raut dendam di wajahnya. "Dika,
Kami sudah memaafkan semua kesalahanmu dan ibumu, ucap ayahku lembut namun bernada final. Tapi kehidupan kita sudah berjalan di rel yang berbeda. Pergilah dan perbaiki hidupmu sendiri, jangan lagi datang ke rumah ini. Dika mengangguk pasrah, air matanya menetes pelan saat menyadari bahwa kehangatan keluarga ini tak akan pernah bisa ia masuki lagi. Dengan langkah kaki yang berat dan terseret, pria itu berbalik arah dan berjalan menjauh meninggalkan kompleks perumahan tempat kami tinggal. Aku menatap punggungnya yang makin mengecil di kejauhan dengan perasaan tenang dan penuh kedamaian. Tidak ada lagi rasa benci, hanya ada rasa ikhlas melepaskan masa lalu yang telah usai. Aku merangkul bahu ibuku yang tersenyum manis di sampingku, lalu menatap langit sore yang berhiaskan warna jingga yang indah. Di usiaku yang baru berenjak 25 tahun, aku telah belajar bahwa kehormatan dan keadilan tidak akan pernah bisa ditukar dengan ketakutan atau kompromi yang semu. Dengan balutan hijab yang meneduhkan dan keyakinan yang makin kokoh di dalam dada, aku siap melangkah menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah bersama kedua orang tua tercinta di rumah hasil keringatku sendiri.